3, 2, 1. DPPKB Samarinda present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar warga Samarinda dan sekitarnya? Hari ini kita kembali di Coklat Manis, Celoteh Keluarga Hebat Membangun Generasi Harmonis. Di sini kita akan ngobrol secara seru tentang pembangunan keluarga. Bersama saya Okta, dan hari ini juga sangat spesial karena sudah hadir di studio kita Ibu Dr. Gigi Desi Efriani. Beliau adalah Kepala Dinas DPPKB Kota Samarinda, sosok di balik inovasi-inovasi hebat tentang pembangunan keluarga di Kota Samarinda. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, baik. Baik ya Ibu. Iya. Sibuk apa akhir-akhir ini Ibu? Hari ini kami sibuk dengan kegiatan untuk pencegahan stunting melalui gerakan intervensi stunting. Kemudian ada beberapa kita sosialisasi inovasi dan kegiatan-kegiatan rutin lainnya yang betul-betul memang mudah-mudahan bisa berdampak pada masyarakat. Amin, dan dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. Betul Ibu. Ibu, mungkin ya Bu, untuk sebagian besar warga Samarinda itu berpikirnya bahwa tugas DPPKB itu hanya sebatas membatasi jumlah kelahiran. Atau mungkin ada yang berpikir hanya masalah KB saja. Sebenarnya kalau boleh diceritakan nih Bu, secara gambaran besarnya, tugas mulia dari dinas ini tuh seperti apa sih Bu? Ya, baik. Terima kasih Mbak Okta ya. Jadi saat ini memang telah terjadi transformasi bahwa memang namanya masih Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Tetapi karena sejak 2022 yang lalu terbit instruksi Presiden nomor 3 bahwa salah satu media yang dimiliki atau wadah yang dimiliki oleh DPPKB ini kekuatannya ada di Kampung KB. Nah, kita mengikuti hal tersebut bahwa Kampung KB yang awalnya namanya Kampung Keluarga Berencana yang sejak 2016 dibentuk, lalu bergeser di 2022 sudah berubah menjadi namanya Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, apabila kita berbicara tentang Kampung Keluarga Berkualitas, bukan saja hanya layanan KB saja yang menjadi backbone atau menjadi prioritas. Dan juga untuk indikator kinerja utama dari DPPKB sendiri sudah bergeser juga menjadi namanya Indeks Pembangunan Keluarga. Yang dimana Indeks Pembangunan Keluarga ada 3 dimensi, yaitu dimensi kebahagiaan, ketentraman, dan dimensi kesejahteraan. Kemandirian. Jadi kemandirian, kebahagiaan, dan ketentraman. Nah, indeks ini memang bukan kami yang menilai, tetapi yang menilai adalah dari sensus yang diselenggarakan oleh kementerian langsung, Kementerian Bangga. Sehingga turunan dari ini, layanan-layanan program-program yang ada di KB juga sudah bergeser, bukan hanya layanan KB. Yang pertama, kita memiliki bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Yang selama ini mungkin orang-orang lebih dikenal dengan 5 poktan ya, 5 kelompok kegiatan. Yaitu Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, PIK Remaja, dan juga usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor yang disebut dengan UP2KA. Ada 5 poktan. Nah, mungkin selama ini kalau orang-orang mengenal 3 poktan, Tribina ya, BKB, BKL, BKR itu betul. Jadi untuk bidang yang menjadi prioritas untuk mendukung Ibangga tadi adalah 5 poktan tadi. Selain bidang-bidang lain juga mendukung. Nah, bidang yang kedua adalah bidang pengendalian penduduk dan penggerak penyuluhan. Nah, ini juga tidak kalah penting karena yang tadi saya sebutkan tadi Kampung Keluarga Berkualitas ada di bidang ini Mbak Okta. Ada di bidang ini. Nah, alhamdulillah kita sudah punya 59 Kampung KB dan bidang yang terakhir baru bidang yang namanya bidang KB. Tetapi bukan bidang keluarga berkualitas, benar-benar namanya bidang keluarga berencana. Disinilah layanan KB menjadi leading sektornya. Nah, bila dibungkus semua kegiatan ini menjadi satu, mudah-mudahan dan memang diharapkan sesuai dengan rencana strategis yang sudah kita susun, kegiatan bidang-bidang yang ada di 3 bidang ini akan berkontribusi penting dalam
capaian indikator kinerja utama dari Bapak Wali Kota, yaitu lama angka harapan hidup di Kota Samarinda. Tentunya juga akan membantu angka dari indeks pembangunan manusia yang nanti linear ke atasnya adalah membantu visi misi dari Bapak Wali Kota, salah satunya adalah membentuk atau mewujudkan SDM yang unggul ya, atau maju ya, mandiri, adil, jaya, dan unggul. Seperti itu, Mbak Okta. Baik, Ibu, kalau boleh kami rangkum dengan bahasa awam begitu ya Bu. Dinas ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing keluarga. Ya. Begitu ya Bu ya. Tadi kaitannya dengan indeks pembangunan manusia gitu ya. Nah, Ibu kalau boleh tahu nih, untuk lebih mendukung daya saing keluarga di Samarinda khususnya begitu ya. Tentunya DPPKB kan punya inovasi-inovasi ya Bu. Boleh diceritakan ke kami Ibu, inovasinya seperti apa saja? Boleh. Jadi untuk daya saing keluarga sendiri ini memang diperlukan karena ketika keluarga bisa berkualitas ya. Kalau kita bicara berkualitas itu panjang nih ya Mbak Okta ya. Betul. Jadi kualitas dalam bidang pendidikan, kualitas dalam bidang kesehatan, kualitas dalam bidang sosial, agama, kemudian kualitas dalam pola asuh pendidikan anak-anak ya. Kami berpikir yang selama ini bagaimana keluarga bisa mengakses ya, mendapatkan informasi yang tervalidasi. Kalau kita lihat memang masyarakat sudah bisa mengakses seluruh informasi secara mudah melalui seluruh media yang ada ya, kanal-kanal. Misalnya Google, ChatGPT, Gemini, dan lain-lain. Tetapi ini berbeda ya. Kalau masyarakat mengakses seluruh permasalahan atau bukan permasalahan, mengakses mau konsultasi atau mengetahui informasi bagaimana mereka bisa bersaing dengan keluarga lain, mereka bisa lebih berkualitas, yang dihadapi adalah komputer ya atau AI. Tetapi disinilah kami hadir ya, melalui salah satu inovasinya adalah Sapa KB ya. Sapa KB sendiri adalah singkatan dari Sarana Platform Informasi Keluarga Berkualitas. Gitu. Nah, kalau selama ini mungkin masyarakat bilang gampang, nanti tanya aja di ChatGPT ya, di Google gampang, pokoknya semua gampang, apalagi yang udah Gen Z ini ya. Beda ya. Karena kalau kami nanti ketika masyarakat Kota Samarinda yang membutuhkan informasi yang valid, kemudian terakses dengan hotline service kami, nanti langsung yang menjawab bukan AI, bukan robot atau komputer, tetapi langsung tenaga ahli yang kompeten. Lebih manusiawi. Lebih manusiawi, betul ya. Jadi tektokannya juga lebih enak, lebih nyambung. Bukan secara platform ya. Biasanya kan sudah ada platform yang menjawab kita. Ini manusia yang menjawab ya. Dan juga insya Allah nanti berbagai macam permasalahan keluarga itu bisa juga dikonselingkan. Jadi Sapa KB ini untuk konseling atau konsultasi gratis ya. Antara lain apa saja tentang layanan reproduksi, kesehatan reproduksi, layanan KB, tentang bagaimana ya saat ini permasalahan nasional yaitu stunting, kemudian ada masalah perkawinan ya, kemudian ada mengenai dapur sehat atasi stunting, sekolah siaga kependudukan, kemudian apalagi tuh ya, banyak lah ya. Apa yang berada di dalam keluarga bisa dikonsultasikan ya. Tentunya yang memang relevan dengan program kami dan apa yang terjadi di masyarakat. Selain Sapa KB, karena kami melihat tadi Mbak Okta sudah menjelaskan bahwa KB ini bukan hanya untuk pengendalian penduduk, tapi ini juga penting sekali karena ketika penduduk ini tidak dikendalikan, di 2030 kita ada bonus demografi bahwa usia produktif lebih banyak, dan perlu diingat bahwa Indonesia Emas 2045 juga tidak lama lagi. Artinya masyarakat juga perlu diingatkan dengan jumlah penduduk yang cukup banyak untuk Indonesia. Di Kota Samarinda sendiri 800 sampai 900 ribu, dan itu akan bertambah mungkin di setiap tahunnya. Artinya nanti ketika calon pengantin atau pasangan usia subur atau wanita usia subur yang ingin memiliki keturunan itu juga perlu diatur ya. Bukan berarti tidak boleh memiliki keturunan, tetapi dengan melihat bagaimana kondisi dari psikologis dari kedua orang tua,
segi finansial ya, dukungan keluarga ya, dan dukungan lainnya. Artinya kalau memang dirasa cukup 1 atau 2 ya nggak usah terlalu banyak. Cukup gitu Nah, ya. betul nggak ya? Betul, Kan, betul Ibu. Jargon tentang banyak anak banyak rezeki, saya rasa kalau menurut pribadi saya sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Banyak rezeki yang dicari, Bu, Banyak rezeki maksudnya. yang dicari, Iya, betul. Dan sekarang ini kan kita tidak hanya memberikan makan saja kepada anak-anak Iya, kita, tapi betul. kita harus berikan kasih sayang, limpahan bagaimana anak-anak itu bisa terlindungi, perlindungan, kasih sayang, pendidikan, Iya. perhatian ya. Betul, Ibu. Saya rasa kalau misalnya anak 1, 2 atau 3 itu juga sudah menyita ya. Belum lagi pendidikan yang cukup mahal, Iya, betul, Ibu. kesehatan ya. Wah, luar biasa kalau sekarang Betul. apa-apa lagi mahal ya. Apalagi zaman sekarang, Masya Allah ya, semua efisiensi. Nah, itu Terasa juga sekali, terasa Bu. sekali, Iya. betul. Jadi mungkin perlu kita edukasi kembali bahwa jangan lupa calon pengantin ini jangan terlalu semangat ya, karena ingin memiliki keturunan langsung aku mau 5, 7, Wah, pikirin dulu tuh ya. Iya, Ini betul, bukan betul. zaman dulu nih ya. Nah, Iya, kan iya. jadi makanya kami menawarkan namanya Kamis Manis. Oh. Ya, Kamis Manis ini diambil dari filosofi bahwa setiap Kamis itu menurut orang itu sebagian besar katanya sunah Rasul. Persiapan Gitu, hari Jumat. persiapan hari Jumat. Oh, baik, Bukan baik. mau sholat Jumat ya, tapi katanya sunah Rasul. Nah, sehingga filosofi ini kita ambil Kamis Manis sehingga kita mengingatkan bahwa ayo ber-KB. Ya, segera laksanakan KB, Iya. menjadi akseptor KB baik yang baru atau akseptor KB lama, renew lagi apakah itu masih bagus atau tidak, Iya. apakah sudah jatuh tempo atau tidak, Betul, ya kan, betul apa. itu. Nah, jadi kita ingatkan Kamis Manis ini gratis semua. Termasuk yang Sapa KB juga gratis. Gratis ya, Bu ya. Zaman Iya. sekarang kan semua Itu yang bayar, dicari, itu Bu. dicari ya. Betul. Nah, mudah-mudahan dengan Kamis Manis ini tersebar di 10 kecamatan dan itu sudah ada udah ada ditunjuk fasilitas-fasilitas kesehatannya. gitu Nanti ya. tinggal Baik, menghubungi hotline service 0822 Oke. 5155 5155. Angka cantik, Mbak Okta. Oh, iya. Saya ulang ya, Boleh, Ibu. 0822 0822 5155 5155. Nanti lihat di bawah ini ya. Oh, baik, baik. Ada tuh hotline service apa? Iya. KB. Dicatat. Ya, dicatat. Jadi Betul. menyapa warga Samarinda. Iya. Satu lagi, ketika nanti ada kendala, Iya. ya kadang hujan, Iya. kemudian tidak ada yang mengantar. Iya. Kadang kan beberapa ibu ya, beberapa ibu atau beberapa ibu ini masih ada ketakutan untuk naik kendaraan umum, Oh, ya apalagi betul, betul, membawa Ibu. anaknya Iya, ya. dan siapa tahu Nah, memang tidak ya, punya kendaraan ya betul. gitu ya, Bu. Oleh karena itu kami mengeluarkan namanya Sijaki. Sijaki ini singkatan dari Siap Jemput Antar Akseptor KB Terintegrasi. Nah, jadi Baik, untuk baik. akseptor KB yang ingin nanti ke fasilitas kesehatan nggak usah khawatir. Tapi tidak bisa semua kami layani. Oke. Jadi ada indikator-indikator tertentu nanti akan diberikan informasi oleh Operatornya ya, gitu. Oke. operator yang mana yang bisa kita layani, mana yang tidak. Iya. Insya Allah semua layanan ini diberikan untuk masyarakat Kota Samarinda, tentunya untuk meningkatkan keluarga yang lebih berkualitas. Oke, begitu. baik. Ini menarik sekali, Bu. Iya. Ya, tadi ternyata keluarga Samarinda disediakan tempat untuk curhat gitu ya, Iya. Bu ya, dengan sumber yang kompeten, Iya. kemudian diberikan kemudahan untuk Iya. mengakses Betul. KB. Jadi, ayo kita manfaatkan itu. Ya. Ibu, Let's satu go. lagi. Iya, betul Ibu. Luar biasa inovasinya Ibu. Ya. Kalau boleh sedikit lagi singkat terkait pencegahan stunting. Ya, siap. Apa yang dilakukan ini, Bu? Ya, baik. Jadi berdasarkan SK, Surat Keputusan Wali Kota mengenai tim percepatan penurunan stunting di Kota Ya. Samarinda, ini baru saja di renew ya SK tersebut, dan berdasarkan Perpres juga percepatan penurunan stunting, DPPKB
menjadi leading sektor untuk intervensi sensitif. Nah, ya. Baik. Kalau intervensi spesifiknya leadingnya adalah di Dinas Kesehatan. Iya. Tentunya untuk intervensi sensitif ini bukan hanya di PPKB, Mbak. Jadi melibatkan beberapa perangkat daerah, bahkan melibatkan pentahelix ya. Kolaborasi. Ada Oke. organisasi masyarakat, lembaga Baik. masyarakat, dunia usaha, berikut juga dengan media ya. Nah ini untuk intervensi sensitif ini lebih ke arah bagaimana DPPKB ini meliding untuk pendampingan ibu hamil, pendampingan bayi balita melalui tim pendamping keluarga. Kami memiliki 900 lebih tim pendamping keluarga yang tersebar di Kota Samarinda, dan mereka akan mendampingi ibu hamil yang tidak hanya beresiko tinggi, tapi semua ibu hamil yang masuk dalam kategori keluarga risiko stunting. Jadi kalau DPPKB mengurusi keluarga risiko stunting, baik. kalau Dinas Kesehatan mengurusi yang sudah stunting. Jadi baik. kami bermain di hulu. Iya, Kalau iya. Dinas Kesehatan di hilirnya. Nah, kami Baik, Ibu. bertanggung jawab berserta seluruh perangkat daerah terkait. Jangan sampai keluarga risiko stunting yang jumlahnya saat ini hampir 20 ribuan, itu jangan sampai tergelincir masuk ke stunting. Ya, sehingga stuntingnya bisa diturunkan. Iya, betul. Berikut juga menurunkan angka keluarga risiko stunting ini. Nah, jadi beberapa kegiatan antara lain implementasi dari peningkatan kampung keluarga berkualitas ya, biar bisa berdampak, bersinergi dan lebih berencana melalui kampung KB Reborn. Kemudian kami juga melakukan yang namanya peningkatan kapasitas dari kader untuk bagaimana pengolahan makanan yang sehat menggunakan produk lokal dan murah, murce ya. Iya. Jadi bisa diakses Itu yang paling penting, Bu. bisa Iya. diakses seluruh keluarga yang namanya dahsyat, Mbak. Dapur Sehat Atasi Stunting. Wah, Keren luar kan? biasa. Keren. Iya. Dan itu sudah lama tuh sebenarnya, Iya, Mbak Okta. iya. Nah, tinggal nanti masyarakat bagaimana nih kalau ada request mau dilatih, siap kadernya sudah siap di 59 kelurahan. Baik, baik. Dan setiap kader sudah dilatih juga. Iya, luar biasa. Ibu. Dan juga selain itu kami juga melalui kegiatan-kegiatan edukasi lainnya, kami juga bukan ngurusin orang tua, kami juga ngurusin calon pengantin, Mbak, sama remaja yang akan menjadi calon orang tua. Nah, ini kami punya namanya Forum Genre. Forum Generasi Berencana dan Iya. juga PIK Remaja. Pusat Informasi Konseling Remaja. Untuk Untuk remaja-remaja. remaja. ini, Bu. Mereka menyasar pada remaja calon Iya. pengantin dengan mengusung 3 apa tiga no aja ya, tuh, Bu? 3 no kalau salah ya. 3 no. 3 no ya. Yang pertama no seks bebas, no perkawinan usia dini, dan no narkoba. Ini lengkap itu, lengkap Ibu. banget, Lengkap alhamdulillah banget, dari semua betul-betul. lini. Iya. Dan dari semua lini ini kami bergerak ya, layanan KB-nya juga bergerak melalui pelayanan KB, memberikan semua layanan ya, mulai dari sterilisasi, vasektomi, tubektomi, kondom, pil, suntik, apalagi implant, IUD, sampai yang kalender, sampai yang apa ya, semuanya ada ya. Jadi udahlah pokoknya lengkap. Ya. Nah, dengan semua kekuatan ini dari khusus untuk DPPKB, kami berupaya menggapai masyarakat terutama yang keluarga risiko stunting itu jangan sampai tidak terlayani ya. Dan tentunya pencegahan stunting ini juga melihat dari sarana prasarana atau bagaimana sanitasinya dari keluarga risiko stunting, terus bagaimana edukasinya, kemudian bagaimana pendidikan literasinya dan lain-lain. Begitu, Mbak. Iya, luar biasa banget teman-teman ya. Biasa di luar nggak? Oh, luar biasa. Iya, itu. Tapi sayangnya Ibu hari ini nggak terasa waktu ini, Bu. Iya. Ya, sebelum saya tutup, teman-teman boleh kami titip begitu ya, Bu ya. Karena tadi inovasinya udah sangat luar biasa. Tapi saya rasa ini tidak akan berjalan dengan efektif kalau tidak ada dukungan aktif dari teman-teman Samarinda begitu ya, Bu ya. Oke, Ibu terima kasih karena kalau boleh satu kalimat terakhir ini, Bu, untuk pesan-pesan. Iya, warga Samarinda, keluarga yang hebat dan tangguh. Mari kita ciptakan keluarga yang lebih berkualitas dengan memperhatikan pola asuh, pola pendidikan, dan juga aktif sebagai orang tua untuk mencari informasi untuk diteruskan edukasi kepada keluarga. Dan ingat bahwa keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat untuk membangun Indonesia Emas 2045
dan membangun generasi berkualitas ke depannya. Berencana itu keren. Luar biasa Ibu Desi, terima kasih Terima sudah kasih. meluangkan waktunya hari Ya, ini. terima kasih Mbak Okta, Iya. senang hati. Nanti saya diundang lagi ya. Boleh, Ibu. Oke, untuk teman-teman semua jangan ragu untuk klik tombol follow dan subscribe. Kami juga menunggu saran dari teman-teman. Silahkan DM kami di media sosial resmi DPPKB @DPPKB Samarinda. Saya Okta, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Okta.